Saya sebenarnya baru mau nanya Pak Guru, kalau channelnya ditutup dijual harga berapa? Apa kabar Pak Guru setelah kejadian kemarin itu dirujak oleh Ustadz Nuruddin? Saya memang harus akui bahwa saya sangat terintimidasi oleh penonton pada waktu itu. Gila kepada seorang tapi ya udahlah. Tapi pada akhirnya saya harus minta maaf kepada orang-orang yang merasa pernah tersakiti dari konten-konten saya. Terima kasih kepada para haters dengan catatan ya. Apakah saya harus menonaktifkan monetisasi di konten-konten saya selanjutnya? Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel, tapi bukan di tempat Guru Gembul, karena sekarang ini setnya bagus, apa-apanya bagus. Jadi kadang-kadang untuk berbicara tentang hal-hal yang agak sensitif, bukan sensitif sebenarnya, agak-agak luar biasa, saya harus pinjam set ke orang lain. Nah sekarang saya dipinjami oleh kawan baik saya, Pak Denny Darko. Dan Pak Denny Darko itu, jadi saya datang ke sini itu karena memang ada polemik yang cukup besar untuk kanal saya, untuk nama saya, bahkan di beberapa media sosial saya dapat tekanan yang sangat luar biasa. Dan bahkan ada orang yang mengajukan atau mengusulkan saya tutup channel aja, karena dengan tekanan yang sebesar ini, mungkin rasa malunya juga cukup kuat untuk bisa akhirnya tidak muncul lagi di media sosial. Nah, karena itu saya pikir saya harus diskusi dengan seseorang yang bisa menawarkan kepada saya berbagai komplainan, berbagai protesan, berbagai masukan dari netizen yang selama ini menggerobuti saya atau selama beberapa hari ini menggerobuti saya. Dan Pak Denny Darko bersedia untuk menjadi jembatan antara netizen dan sudah punya banyak pertanyaan ya terkait dengan yang ditawarkan netizen kepada saya. Maka dari itu kita akan bahas di sini. Insya Allah ini bisa memberikan manfaat, sekaligus juga apakah saya memang harus tutup channel atau seperti apa gitu ya Pak? Saya sebenarnya baru mau nanya Pak Guru, kalau channelnya ditutup dijual harga berapa? Oh iya ya, kalau berapa harga biasanya? Dulu Reza Arab menjualnya dapat berapa? Iya, makanya. Oh Reza Arab kan disumbangkan? Iya disumbangkan, tapi iya, dia dapat dulu kan? Dapat dulu baru makanya disumbangkan. Wah. Tapi gini Pak Guru, saat melihat ada orang meminta untuk menutup channel, itu Pak Guru memang terbersit ya untuk nanti aja dah itu berarti ya. Oke, saya mau nanya dulu, apa kabar Pak Guru setelah kejadian kemarin itu dirujak oleh Ustadz Nuruddin? Tekanannya cukup besar, cukup kuat. Jadi saya bisa mengkonfirmasi lagunya Meggy Z di zaman dulu itu. Yang mana? Lagu yang mana? Ada banyak lagu nih. Jadi lagu Meggy Z itu pernah mengklaim sesuatu yang sangat kontroversial, di mana dia mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini, atau kebalik ya. Pokoknya mah. Iya betul, betul itu. Lebih baik, gitu ya. Iya. Ya, yang menjelaskan di situ kurang lebih bahwa rasa sakit hati lebih itu baik sakit gigi dibandingkan sakit hati. Iya begitu. Iya. Itu kan banyak orang yang komplain, orang sakit gigi itu sakitnya luar biasa kan. Oh, sakit hatinya karena apa Pak Guru? Nah tapi saya bukan karena Ustadz Nuruddin kan? Bukan. Jadi saya mengkonfirmasi bahwa ternyata rasa sakit hati itu memang sekuat rasa sakit gigi itu. Oke. Karena apa? Sakit hatinya karena apa? Ada beberapa hal yang sangat yang tidak saya inginkan. Jadi narasi yang berkembang justru adalah sesuatu yang berkebalikan luar biasa dengan apa yang selama ini saya alami, tawarkan. Oh, ditawarkan? Maksudnya saya menawarkan kepada para netizen, misalkan saya nawarkan kepada subscriber saya, pada para penonton, supaya misalkan jangan pernah menjadikan pernyataan-pernyataan saya itu sebagai pernyataan yang langsung diterima tanpa skeptis. Saya selalu mengajarkan keskeptisan, ragu untuk melihat sumber yang lain, referensi yang lain dan sebagainya. Di banyak video, saya selalu mengungkapkan itu. Ada baik 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, ada penekanan itu. Bahkan saya sempat bikin sampai 2 atau 3 video yang isinya sepenuhnya mengatakan saya tidak memiliki otoritas akademik untuk bisa diikuti sepenuhnya. Jadi silahkan kepada yang lain, dan atau misalkan ketika saya mengatakan bahwa
cara terbaik untuk menghancurkan kanal saya itu Oh adalah iya, saya ingat video itu. ketika saya terus-terusan disetujui, saya diikutin, bahkan saya pernah menghujat netizen saya sendiri, subscriber, ketika ada kabar yang cukup mengganggu pada waktu itu, di mana ada orang yang ngikutin apapun yang saya katakan, itu saya langsung bikin videonya, please jangan seperti itu udah dalam tanda kutip ya, itu udah gila, udah nggak benar dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya memposisikan sebagai orang yang mengajak diskusi, orang yang menyampaikan keresahan dari berbagai tema, dan upaya-upaya saya untuk menyampaikan keresahan itu bukan berarti deklarasi bahwa saya mengetahui itu. Jadi kalau misalkan saya bahas sains, saya gak mendeklarasikan bahwa saya jago di bidang itu, tapi itu adalah salah satu ladang diskusi kita agar kita bisa saling mengetahui dan mencari maknanya. Makanya bagian terbesar dari video saya itu berjudul atau akhir judulnya itu adalah tanda tanya sebagai penegasan bahwa saya tidak mengajukan kesimpulan. Otoritas tadi. Saya tidak mengajukan otoritas, saya tidak mengajukan apa gitu. Bahkan saya beberapa episode sengaja bikin narasi yang salah, kemudian yuk kita bahas apakah ini begini atau tidak gitu. Jadi secara sengaja saya berusaha untuk seperti itu. Nah, tetapi narasi yang kemudian berkembang adalah justru Pak Guru Gembul ini sok tahu semuanya dibahas, pengen kelihatan pinter. Kebalik, saya nggak pengen kelihatan pinter dalam hal ketika saya membahas segala sesuatu. Ini adalah keresahan yang harus didiskusikan sama-sama gitu. Makanya sebenarnya di kolom komentar saya, alhamdulillah sampai sejauh ini memang komennya selalu lebih dari 1000. Ya karena itu yang saya inginkan, saya ajak. Jadi di sepanjang video itu saya ajukan pertanyaan dan sebagainya untuk menjadi bahan diskusi. Nah, jadi ketika muncul narasi bahwa Pak Guru Gembul ini apa-apa aja dibahas gitu, kok pinter banget gitu. Itu yang positifnya. Atau yang negatifnya, kok sok pinter banget gitu. Itu nggak gitu. Oke, lanjut. Bahkan ketika misalkan saya menampilkan slide referensi, itu sebenarnya adalah penegasan bahwa saya tidak memegang otoritas itu. Otoritas kata-kata yang saya sampaikan. Tapi saya mengambil dari situ. Baik. Sebenarnya gitu. Nah, itu satu di antara sekian banyak kok jadi terbalik. Kok kesan netizen jadi kebalik bahwa saya mengajak diskusi, dan tanpa saya memegang otoritas atau mengklaim otoritas tertentu, otoritas akademik, tetapi justru dalam pandangan masyarakat, baik yang pro maupun kontra pada saya, dan akhirnya membuncah di sini, itu justru saya dianggap sebagai orang yang membahas segala sesuatu. Gitu. Oke, Pak Guru. Yang pertama berarti yang bisa saya garis bawahi di sini adalah Pak Guru ingin menyampaikan bahwa Pak Guru di sini itu tidak mengatakan bahwa apa yang Pak Guru sampaikan itu adalah sesuatu yang harus dipahami oleh orang-orang. Dan kalau mereka tidak sepaham sama Pak Guru meyakinkan bahwa paham Pak Guru paling benar. Bukan itu? Enggak. Oke. Artinya bahwa Pak Guru membuat konten itu untuk berdiskusi. Iya. Oke. Sehingga Pak Guru kalaupun ternyata ada ribuan komen, Pak Guru sebenarnya malah lebih suka orang-orang yang kritis mempertanyakan dibandingkan yang, mohon maaf ini, ya ngefans itu kan satu hal yang juga dihargai ya. Tapi kalau sudah setuju, ya sebenarnya malah nggak menimbulkan sebuah wacana, betul ya? Pak Guru inginkan itu malah orang yang menantang apa yang Pak Guru sampaikan di konten tersebut. Iya, bahkan setiap ada orang yang saya ngefans sama Guru Gembul, misalkan yang seperti itu, saya biasanya langsung jawab, please jangan ngefans ke saya. Jadi saya selalu memisah mana ide, pemikiran, dan perilaku dengan pribadi. Jadi ketika misalkan ngefans kepada saya secara pribadi, ya nggak usah, jangan dulu juga. Karena saya bahkan dengan tampilan seperti ini sebenarnya kan adalah adalah orang lain dari yang saya sesungguhnya gitu. Jadi saya di kehidupan biasa itu adalah orang lain berbeda dengan apa yang saya tampilkan di kanal YouTube saya gitu. Jadi kalau misalkan mau ngefans, kalau misalkan mau suka, ya pada gagasan-gagasannya. Tetapi saya sebagai pribadi adalah sama seperti manusia yang lain. Saya ingin menekan. Nah itu penekanan saya yang berulang di video-video saya itu entah bagaimana justru dipahami sebagai sesuatu yang berkebalikan, bahwa saya ngebahas semuanya berarti
saya menganggap saya pakar di bidang semuanya. Gitu. Saya membaca ada yang sampai membuat inilah yang terjadi kalau awam itu sok kritis. Nah, iya. Tapi sebenarnya kan karena kita awam bukannya kita harus kritis ya? Ya justru. Jadi yang awam, jadi untuk kritis itu nggak butuh pakar. Kepakaran itu adalah hasil dari kekritisan. Jadi hasil dari kekritisan berarti apa? Dia awam dulu, lalu kritis, lalu jadi pakar. Oke, artinya gini, maaf, ini saya terdengar motong tapi bukan. Agar kita konteksnya ini jelas, artinya Pak Guru pun ini sebenarnya memiliki kesalahan Pak Guru. Kesalahan menganalisa bahwa image Pak Guru di mata semua orang, ini memang Pak Guru itu pintar dan tahu semua. Iya itulah. Tapi image itu Pak Guru nggak bisa kontrol, karena ini kan akhirnya yang dicap di kepala semua orang. Karena di kanal Pak Guru membahas banyak hal, dan Pak Guru memang seorang yang mungkin saat membaca sesuatu Pak Guru mengingat, Pak Guru bisa mengkaitkan satu konteks dengan konteks yang lainnya sehingga Pak Guru memiliki sebuah opini tentang hal itu tadi. Nah, di orang-orang yang menonton ini itu melihat Pak Guru ini memang orang cerdas yang memang mengerti semua gitu. Secara psikologis, jadi saya tuh memang mudah resah dan mudah terpantik. Jadi bahkan ketika kita ngobrol di sini saat ini, itu ledakan informasi yang ingin saya sajikan tuh banyak sekali. Bahkan saya juga kalau nggak salah pernah singgung di beberapa kesempatan, ketika saya berhasil bikin satu video, itu artinya ada lebih banyak video yang tidak terselesaikan. Jadi kemampuan saya untuk mengeksekusi ide dalam benak saya itu jauh lebih sedikit daripada ide-ide yang terus-terusan keluar di benak saya. Nah, jadi sebenarnya ketika saya akhirnya tidak ngonten tuh, itu saya stres. Dulu saya waktu nggak punya kanal YouTube itu, saya marah-marahnya di WA, marah-marahin teman-teman. Ini kok nggak bener gini ini. Jadi ini sebenarnya adalah keresahan saya. Bukan, sekali lagi ya, saya tidak pernah mengklaim saya memiliki otoritas akademik dalam satu bidang tertentu. Tetapi keresahan-keresahan saya begitu membanjiri benak saya sehingga saya harus melontarkannya dalam sebuah ide, dalam sebuah tayangan gitu. Oke, berangkatnya berarti dari keresahan tadi, bahwa sebenarnya video itu adalah keresahan Pak Guru berbentuk video. Bukan sebuah validasi terhadap sesuatu yang Pak Guru tahu dan orang lain juga harus tahu. Bukan, sama sekali bukan. Jadi, walaupun di situ, maaf saya potong lagi, saat orang-orang ini bilang Pak Guru itu tidak memiliki referensi, saya yang sudah menonton video-video Pak Guru ini, itu tuh di situ sering kok Pak Guru menyampaikan bahwa ini diambil dari buku ini, ini dari jurnal ini. Saya juga sering membaca. Bahkan pun berarti untuk sebuah keresahan pun Pak Guru pun menyampaikan dan menyajikan referensi. Nah, ini juga adalah narasi yang berkembang di masyarakat dalam 2-3 hari ini yang justru sangat saya sesalkan, yaitu saya berbicara tanpa referensi. Nah, kalau yang saya berbicara tanpa referensi itu ya karena debat dengan Ustaz Nuruddin itu, dan itu memang sudah saya akui, dan kalau nanti ada yang bertanya saya akan jelaskan, tapi saya tidak akan menjelaskan dalam konteks bahwa itu adalah sebuah alasan untuk alasan kekalahan gitu. Jadi saya gak akan cari-cari alasan untuk kekalahan itu. Oke, kita akan sampai ke sana Pak Guru. Cuman kembali lagi yang awal tadi, berarti kan setelah debat ini, tadi pertanyaan saya yang gitu tuh. Rasanya gimana? Pak Guru merasa sakit hati. Sakit hatinya berarti bukan ke Ustadz Nuruddin, enggak. Bukan terhadap majelis yang ada di sana saat itu, enggak. Tapi sakit hatinya terhadap mengapa kok orang-orang ini menganggap Pak Guru berkebalikan seperti yang diharapkan Pak Guru. Iya, betul. Jadi ya misalkan yang tanpa referensi itu, jadi saya tuh punya takaran tersendiri untuk mengetahui apakah video saya itu bagus atau jelek. Jadi ketika komennya kurang dari 1000, maka saya pikir itu jelek videonya. Bukan views-nya? Bukan views-nya. Pak Guru ini menilai video dari komen? Dari komentar. Bukan views? Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau saya mampu menyajikan dalam satu video itu slide referensi lebih dari 10.
Maka saya anggap itu. Jadi ada beberapa, kemarin saya juga mengakui dan saya curhatkan itu kepada netizen. Ketika awal mula saya mendapatkan banyak sekali undangan, saya belum bisa mengatur jadwal dengan baik. Sehingga video-video saya itu dianggap turun kualitas ya? Iya, dianggap turun kualitas selama 1-2 ini. Karena memang referensi yang saya sajikan tuh sedikit. Nah, saya mencoba mengakali begini dan begitu. Dan alhamdulillah sekarang kembali ke track bahwa saya menjanjikan pokoknya slide referensi dalam video saya itu lebih dari 10 begitu, yang saya ambil dari jurnal atau dari berita-berita online atau dari buku yang bisa saya akses dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah salah satu kriteria atau salah satu cara untuk menentukan bahwa video saya ini bagus atau jelek itu adalah dari diskusi yang akhirnya berkembang di situ. Ya, sekali lagi ya, diskusi yang berkembang di situ karena saya tidak mengajukan otoritas ilmiah, otoritas akademik apapun, dan karena saya menampilkan slide, sekali lagi, dan ini juga penting, ketika saya menampilkan slide bukan berarti saya sedang sombong sudah selesai membaca buku itu, bukan. Tetapi itu adalah pertanggungjawaban akademik saya. Jadi misalkan ini pernyataannya dari mana? Nah, dari orang ini, dari orang yang menuliskan di sini. Jadi saya menyerahkan otoritas kepada orang yang memang berhak, yaitu orang yang menuliskan buku di situ. Oke, baik. Kalau gitu kita balik lagi ke tanggal tersebut. Pak Guru kenapa nggak bawa referensi? Itu pertanyaan semua orang. Nah, ini dia. Saya ingin jelaskannya dari awal gitu. Jadi setelah perdebatan saya dengan pihak Robitoh Alawiyah pada waktu itu, ada frame yang membuat saya panas dan sakit hati, yaitu ada yang mengatakan bahwa saya liberal, ateis, materialis ketika saya tidak mau mengilmiahkan akidah. Oke, diulang sekali lagi. Oke, ada frame yang, jadi ada satu kata saya yang di frame dan diulang berulang-ulang. Ketika saya mengatakan bahwa saya tidak mengilmiahkan akidah. Jadi akidah adalah urusan wahyu, akidah adalah urusan keyakinan, dan saya mencoba untuk menjauhkan nalar rasional saya untuk mendekati itu. Saya mendekati dengan cara yang lain. Oke, berangkat dari situ. Tapi itu betul kan? Pak Guru mengamini bahwa itu tidak ilmiah kan? Betul, saya mengamini bahwa untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk berakidah, ini pendapat saya ya, yang nanti kemudian akhirnya digugat gitu. Pendapat saya adalah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekati hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, yaitu akidah itu, maka saya mendekatinya hanya dengan jalur wahyu. Jalur wahyu itu kemudian saya konfrontir dengan rasio dan lain sebagainya, tetapi yang awal mulanya itu adalah wahyu. Nah, pernyataan itu saya pikir adalah pernyataan yang sudah menjadi konsensus di antara kaum muslimin, bahwa tentang Allah kita nggak boleh berpikir tentang zat Allah, bahwa kita nggak mungkin, atau misalkan soal sifat-sifat Allah dan sebagainya. Ketika ada teks wahyu, kitab suci, maka saya serahkan arti dan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakini apa adanya seperti itu, dan saya tidak akan menjadikan itu sebagai bahan diskursus. Selesai di situ, tutup kasus, udah beres. Tapi malah karena itu Pak Guru dibilang kafir, ateis. Iya, saya dikatain itu ateis, materialis, dan lain sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat saya, kalau saya dituduh liberal itu udah lama. Iya. Tapi ketika saya dituduh menjadi liberal karena berkeyakinan seperti itu, lah kok kebalik? Ya makanya kok kebalik itu. Tadi saya baru ngomong, kalau kita memikirkannya itu, kalau kita meninjau hal tersebut dari sisi ilmiah, nah itu yang disebut sebagai materialis dan sebagainya. Iya, disebut materialis itu kan ketika segala sesuatunya ditakar secara material. Berarti Allah ditakar secara material dan lain sebagainya, itu kan disebutnya materialis. Nah, saya menghindari itu, saya menolak itu. Nah, tapi ketika dituding, akhirnya apa? Akhirnya saya marah, kecewa, dan terjadilah musibah itu. Musibah itu maksudnya saya nantangin orang yang menyebut saya tidak benar dalam hal itu. Baik, menantang ini dalam arti ingin berdiskusi dan ya debat. Maaf, ini kita berhenti dulu di titik. Debat itu sebenarnya kan sesuatu yang wajar yang terjadi di pikiran kita dan menunjukkan bahwa kita ini seseorang yang memiliki akal, betul ya Pak Guru? Pikiran saya pada waktu itu, pikiran saya adalah ketika saya itu kan sudah sangat terbiasa untuk diskusi dengan orang yang berseberangan sekali. Saya ingin mempopulerkan diskusi dan debat bersama orang yang bertentangan dan tidak menghasilkan permusuhan. Itu saya ingin promosikan. Jadi
saya misalkan Pak Rocky Gerung, Pak Rocky Gerung, ya. Pak Ade Armando, Pak Ade Armando, itu beda kubu. Pak Bambang, Pak Bambang misalkan, kemudian Pak Mardigu, kemudian siapa lagi? Ustadz Felix Xiao, Islah Bahrawi. Pokoknya semua yang dianggap berbeda itu saya ajak diskusi, ngobrol dalam satu atau debat ya, maksudnya. Bisa. Debat itu kan bukan artinya harus mengalahkan seseorang, tapi kan adu gagasan, betul ya berarti. Justru sebaliknya, saya ingin menunjukkan, ingin menekankan bahwa perdebatan itu tidak menghasilkan perpecahan, permusuhan kok. Makanya saya ngobrol dengan Ustadz Felix Xiao dan ngobrol dengan Pak Ade Armando. Baik Ustadz Felix Xiao pernah saya kritik, Pak Ade Armando pernah saya kritik, tetapi saya datang dan kemudian berdiskusi. Awalnya itu kayak gitu, niatnya. Nah, tetapi justru memunculkan perdebatan ada di kampus dan sebagainya, ya sudah saya ngikut skenario aja tanpa saya punya pikiran-pikiran bahwa ini nanti bakal begini dan begitu, ya biasa aja. Makanya ketika saya datang ke situ, saya gak ada referensi, gak ada apa, ya karena pengen ngobrol seperti warung kopi aja. Ya sama seperti yang saya lakukan dengan Pak Ade Armando, dengan Pak Fahri Hamzah. Tapi gini Pak Guru, saya ini maaf loh kalau terkesan memotong karena konteksnya kan saya tuh nonton ini, kita itu membuat video ini di tanggal 16 Oktober. Iya, 16 Oktober. Dan saya itu menonton pertandingan antara timnas Indonesia melawan China semalam Pak Guru, jam 7 malam, yang kalah. Dan saya itu nggak habis pikir karena Indonesia ini berhasil menahan tim besar, tapi ini malah dengan tim yang ya kalau kita bilang dia masih di bawah Indonesia ya, malah kebobolan. Nah, saya tuh mengira bahwa pas kejadian itu, ini kenapa kok saya mengingat adegan Pak Guru di tempat itu tadi? Bukan artinya saya bilang Ustadz Nuruddin ini China atau terus kemudian di bawah, bukan. Tapi saya tuh merasakan bahwa semalam itu yang menurunkan juga kalau kita bilang itu mental Indonesia itu adalah itu stadion isinya itu benar-benar supporter China yang memang mereka tuh seragam gerakannya yang seperti itu loh. Dan mereka ini luar biasa. Saya bahkan menganggap bahwa pertandingan semalam itu yang bagus mainnya itu China. Karena mereka tuh main sampai lelah sekali, sampai mereka itu berjatuhan. Ya walaupun ada yang drama, tapi saya melihat bahwa oh ternyata supporter itu penting. Nah Pak Guru kemarin itu tuh gak ada supporter. Makanya itu kalau saya lihat kok kenapa setiap Pak Guru menyampaikan, ini pendapat saya Pak Guru ya. Setiap Pak Guru menyampaikan sesuatu kayak dibu terus kayak seakan-akan berusaha dipotong, tapi begitu beliau yang menyampaikan semua orang itu tepuk tangan begitu. Saya sebenarnya menolak untuk menjadikan ini sebagai sebuah alasan, tapi kalau misalkan ditanya, saya memang harus akui bahwa saya sangat terintimidasi oleh penonton pada waktu itu. Jadi saya ajukan pertanyaan pertama itu langsung semuanya berubah gitu. Ya tapi sekali lagi saya memang mengajukan pertanyaan yang keliru pada waktu itu dan cuman memang kalau misalkan pertanyaannya itu ya jelas saya sangat terintimidasi oleh sikap penonton. Di sebaliknya Pak Guru, saya kan satu-satunya orang yang berani ngikutin Pak Guru ke Robito Awaliyah. Itu di sana waktu Pak Guru menyampaikan sesuatu itu nggak ada tuh seperti itu. Mereka benar-benar memberikan waktu dan tempat untuk dan nggak ada kesannya nggak kayak pertandingan tinju gitu Pak Guru. Kalau tinju itu kan kayak wah begitu lawannya kalah dipukulin sampai di sudut, semua orang itu semakin ini. Inilah yang memang harus diapresiasi dari Rabithah Alawiyah. Jadi mereka sudah sejak awal sudah menjanjikan bahwa tidak akan ada khususnya Pak Fikri Syahab yang memang dalam tanda kutip sahabat saya gitu. Beliau menjanjikan bahwa ini semuanya akan terkontrol, bahwa tidak akan ada pertanyaan yang sangat sporadis dari penonton dan lain sebagainya. Betul. Dan ini akan dijaga secara kondusif dan sebagainya. Nah, secara psikologis hal yang terbalik terjadi pada waktu itu. Jadi saya datang ke Rabithah Alawiyah dengan kondisi sangat bersiap-siap untuk menghadapi hal-hal yang buruk. Itu. Tetapi ketika saya datang ke UI tanggal 9 itu, saya berpikir bahwa kondisinya semuanya akan baik-baik saja, kondusif dan tidak sporadis. Jadi ini sepenuhnya terbalik. Sekali lagi ya. Bukan itu alasannya. Bukan. Saya gak mengambil alasan dari situ. Cuman kalau memang ada pertanyaan itu, saya benar-benar merasa terintimidasi oleh para penonton. Dan surakan penonton itu memang karena beberapa di antaranya memang dari saya sendiri yang salah mengajukan pertanyaannya. Gitu.
Baik. Oke. Nah, dari situ artinya Pak Guru merasakan bahwa ini kan dari tadi tuh Pak Guru tuh menceritakan kecelenya Pak Guru. Iya. Iya kan? Berulang-ulang kecele dan sebagainya. Apakah itu alasan Pak Guru? Aduh, apa jangan-jangan ide orang ini untuk menutup channel itu adalah sesuatu yang benar atau tidak? Oh ya, Pak Guru, sebelum itu Pak Guru sampai didoxing loh. Iya. Iya kan? Terus kemudian dibilang Pak Guru ini dulu waktu kuliah itu nggak nurut sama dosennya. Nah, iya. Makanya sekarang tuh jadi kebablasan seperti ini. Coba jelaskan tapi yang benar-benar runtut Pak Guru. Di Twitter ada satu akun yang mengaku dirinya sebagai adik angkatan saya, satu jurusan dan satu alma mater, yang menjelaskan kepada publik dan akhirnya di-like sama begitu banyak orang yang menyebutkan keterangan-keterangan tentang data pribadi saya, kemudian tentang perilaku saya di kampus, kemudian betapa jauhnya saya dengan guru-guru, dosen-dosen di sana karena saya jarang masuk kelas, tapi tiba-tiba muncul dan seterusnya. Tapi itu adik angkatan. Mengakunya. Tapi kalaupun dia adik angkatan, maka dia menceritakan sesuatu yang sangat keliru dalam semua hal yang dia klaim. Semua hal yang dia. Nggak ada satu pun yang benar. Nggak ada. Jadi misalkan bahwa saya dibenci atau tidak disukai oleh dosen-dosen, saya adalah salah satu, mungkin juga satu-satunya mahasiswa di angkatan itu yang secara intensif kontak dengan dosen-dosen saya sampai sekarang. Bahkan ada dosen yang sampai masuk ke video saya karena itu adalah dosen yang menginspirasi buat saya. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa saya tidak disukai dan sama dosen-dosen dan sebagainya, sebaliknya hubungan saya dengan dosen itu masih sangat baik. Ini masih kontakan. Jadi sebelum kejadian ini juga saya masih kontakan misalkan dengan seorang yang sekarang jadi ketua jurusan, beliau dulunya adalah dosen sampai sekarang dalam kondisi kawan-kawan seangkatan saya tidak memiliki akses itu. Saya memiliki akses kontak dan sebagainya karena hubungan kami itu baik. Makanya ketika ada cerita-cerita, kenapa saya sering bertanya dalam hati. Saya menekankan kepada semua penonton video saya, jangan bahas pribadi orang karena itu gibah. Bicara tentang hal-hal yang berurusan dengan urusan publik, tapi tidak terhadap arasan yang berhubungan dengan pribadi. Bahkan diri saya secara pribadi juga tidak gitu kan. Nah, ini dia ngegibahin saya dan juga ngefitnah saya dengan cerita seperti itu. Kemudian diceritakan bahwa saya jarang masuk kuliah. Saya tuh sangat suka dengan kuliah, dengan pembelajaran. Bahkan ada 1-2 pelajaran yang saya berhak untuk langsung langsung itu, tapi saya bilang sama dosennya, Bu, Pak, tahun depan saya mau ngulang aja. Bahkan ketika itu saya tuh udah mau lulus, udah syaratnya semuanya udah, nilai semuanya udah, tapi saya bilang sama dosen saya tuh belum terlalu paham dalam hal ini, saya mau ngulang lagi tahun depan. Jadi dan saya lulus salah satu yang paling cepat. Nah, saya lulus dari yang salah satu yang paling cepat, yang menunjukkan saya tuh gak pernah bolos gitu. Gak pernah ini, cuman ya itu, makanya kenapa ada begitu banyak fitnah dan gibah terkait hal itu. Saya ada yang mengajukan, ya udah ini ajukan aja ke polisi kalau misalkan gibah yang seperti ini gitu. Tapi saya kira ya berlebihan ya, berlebihan. Saya nggak, jangan khawatir itu wahai para penggibah, saya tidak akan melakukan itu. Cuman tolong sadarilah bahwa dalam agama, khususnya dalam agama Islam, jangankan fitnah yang sudah jelas itu tidak benar, gibah aja, membicarakan sesuatu yang benar, urusan pribadi orang, itu udah nggak boleh. Kenapa juga itu malah itu di Twitter luar biasanya. Twitter itu kan katanya yang high level, paling buas Pak Guru. Iya. Tapi kenapa bisa seperti itu, saya benar-benar tidak paham. Tapi artinya fitnah itu memang datang, dan sebenarnya kan sebenarnya tuh saya mau mengiringi Pak Guru juga di kajian itu, sama seperti waktu datang ke ini Robito Hawa Alawiyah. Tapi
ternyata saya punya acara dan saya sempat ketemunya kan setelah itu kan. Yang waktu ketemu dengan Pak Mardigu dan Pak Bambang, yang saya lihat Pak Guru wajahnya kenapa kok ditekuk seperti itu. Terus saya juga katakan ke Pak Guru, ini adalah satu hal yang memang harus diminum bersamaan. Saat kemarin Pak Guru itu masih belum collab dengan siapa-siapa, terutama collab dengan Pak Dedi dong, terus kemudian melontarkan ini adalah satu hal yang sama kalau kayak kita naik pesawat, kita nyampe ke satu tujuan lebih cepat, tapi kalau terjadi sesuatu, akibatnya tentu saja lebih fatal. Lebih buruk ya. Dan ini memang sesuatu yang nggak bisa dihindari saat Pak Guru semakin populer, orang memfitnah Pak Guru. Dan juga bagaimana orang-orang yang nggak suka Pak Guru, ini ternyata sekarang itu ngumpul di sini, terus berpesta pora yang kalau saya kira ya itu hak mereka Pak Guru. Ya, sebenarnya ada banyak orang-orang yang punya alasan kuat untuk jadi hater saya, untuk membenci saya, untuk tidak suka sama saya. Itu saya persilahkan ketika mereka memang memiliki alasan yang kuat. Dan memang banyak orang yang memiliki alasan yang kuat. Kan kita memiliki selera yang berbeda, pemikiran yang berbeda, gagasan, dan tentu saja latar belakang yang berbeda. Jadi punya haters itu adalah sebuah kewajaran. Tapi ada banyak haters yang muncul menjadi haters itu justru karena salah memahami konteks, karena mereka biasanya melihat potongan-potongan video saya. Nah, potongan video itu bisa benar secara teks, tetapi konteksnya lain. Betul, teks dan konteks ya Pak Guru ya. Teks dan konteks itu biasanya berbeda. Dan itu memang banyak sekali. Makanya saya saranin buat Baraya semuanya yang videonya masih ada, video utuhnya masih lengkap, mungkin di kanal saya atau di kanal yang lain itu masih utuh, masih lengkap. Silahkan pahami itu sesuai dengan konteksnya. Salah satu yang kemudian menjadi dasar terhadap serangan saya, terhadap hater saya pada saya itu, misalkan gini, ketika saya mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak faktual. Saya pernah mengatakan fiksi, itu tuh. Bukan, saya nggak mengatakan, itu kan versi Pak Rocky Gerung. Iya betul. Nah, kalau fiksi Pak Rocky Gerung. Nah, Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa Al-Quran itu fiksi. Saya mengatakan bahwa Al-Quran tidak disajikan secara faktual. Itu saya sebutkan kalau tidak salah di 2 kesempatan. Kalau tidak salah ya, karena saya sering mengatakan ini juga. Di satu kesempatan adalah ketika saya sedang diundang oleh salah satu sekolah untuk menjelaskan tentang hakikat sejarah. Kemudian yang lainnya itu adalah ketika saya sedang membahas, kalau nggak salah sih, tentang siapa yang sebenarnya disembelih, apakah Ishak atau Ismail. Oh betul. Baik. Ya. Nah, saya menekankan di situ itu adalah bahwa Al-Quran itu tidak disampaikan dengan pendekatan faktual. Itu maksudnya tidak pakai angka tahun, tidak pakai identitas yang jelas, tidak pakai tempat yang pasti. Jadi misalkan ya, ini perbandingan misalkan dengan versi bahasa Alkitab. Di Alkitab dijelaskan bahwa semesta dibuat dalam 6 hari. Nah, hari itu bisa ditakar kan? Hari itu berarti gini gitu. Walaupun nanti interpretasinya macam-macam, silakan. Dan ada angka di situ. Dan ada angkanya. Tapi kan itu hari itu bisa diinterpretasikan. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebutnya kan masa. Nah, masa itu jauh lebih tidak faktual, tidak menekankan pada itu. Termasuk juga ketika ada putra Ibrahim yang disembelih itu, bahkan namanya tidak disebut. Di Al-Quran. Di Al-Quran itu tidak disebut. Nah, dari situlah saya ingin menjelaskan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan sejarah secara faktual, tapi menjelaskan sejarah dalam konteks pembelajaran buat orang-orang yang membacanya. Nah, itu karena penjelasannya sepanjang itu tapi langsung dipotong, yaitu saya pernah nonton videonya Pak Guru Gembul mengatakan sejarah Al-Quran tidak faktual. Udah aja segitu gitu. Enggak, maksudnya enggak gitu. Sejarah Al-Quran saya sebut tidak faktual maksudnya karena ini juga sebenarnya pernah dijelaskan oleh Pak Zakir Naik. Jadi Pak Zakir Naik mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah pembelajaran, isinya itu ketika menyampaikan sesuatu adalah terkait dengan pembelajaran. Tidak disebutkan pada tahun sekian ada seorang bernama Anu yang melakukan perlakuan di sini dan lain sebagainya. Tidak dijelaskan dengan seperti itu. Tapi dengan narasi panjang yang fokusnya sebenarnya adalah terkait dengan pembelajaran soal keimanan, amal soleh, ketaatan kepada Tuhan, dan hal yang semacam itu. Baik. Dan itu kan memang sesuatu yang kalau saya kira ya kita memang mempelajari sesuatu kan menggunakan
cara ilmiah ya kalau dibilang itu tadi. Bahkan ada yang mengatakan sejarah dan prasejarah itu dibatasi oleh ditemukannya tulisan untuk pencatatan itu tadi. Betul. Gitu. Sehingga ya kalau Anda katakan begitu Pak Guru, ya itu tidak salah. Bahkan saya bilang itu benar. Tapi saya di sini malah akan menganggap kalau cara Pak Guru yang salah, yaitu berbicara di depan publik, yang bisa saja publik itu memenggal kalimat itu tadi. Artinya Pak Guru bukan membiarkan ya. Artinya Pak Guru di sini seakan-akan itu memberikan kesempatan orang itu untuk memenggal itu Pak Guru. Saya tadi sampai di detik Pak Guru cerita, saya sempat berpikir, apakah nanti setiap kali Pak Guru ini berbicara hal-hal yang sensitif seperti agama, apakah memang harus keluar semacam disclaimer yang mengatakan jangan dipotong, jangan dipenggal, tolong dimengerti, dan mungkin harus ada batasan usia yang mendengar ini karena butuh kebijaksanaan berpikir begitu. Menurut Pak Guru gimana? Kalau saya berpikirnya jadi saya justru malah berpikir bahwa kalau agama dianggap sebagai isu yang sangat sensitif, maka ada masalah di masyarakat. Karena agama itu justru harus memberikan inspirasi kebaikan buat Pak orang. Guru kan memang ada masalah di masyarakat. Iya. Pak Guru. Oh iya. Iya kan, tapi Pak Guru kan di sini gini. Oke. Iya, kalau Pak Guru malah tidak secara langsung menyelesaikan masalah, tapi betul Pak Guru menyembuhkan orang-orang yang memang satu berpikir memiliki kebijaksanaan, tapi untuk orang-orang yang baru mencari fakta Pak Guru, akhirnya mereka ini dipaparkan potongan-potongan yang disajikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu dalam, saya kira bukan artinya mereka jahat ya, tapi mereka mungkin driven by emotion, mereka tuh emosi lihat Pak Guru, kok dibilang kitab suci gue ini nggak faktual, enak aja. Emang dia siapa? Itu kan keluar itu dulu dibandingkan dengan coba saya cari sumbernya deh, saya dengerin secara penuh deh. Oh orang ini siapa sih? Saya coba cari tahu deh. Saya nonton video-video yang lain kan. Dan itu kan masalahnya di masyarakat kita, Pak Guru. Ya makanya saya mohon maaf kalau memang pada akhirnya memunculkan yang seperti itu. Tapi justru tujuan saya adalah hal yang sebaliknya. Betul. Tujuan saya. Jadi kalau memang video-video saya itu dianggap sebagai kontroversi atau dianggap sebagai awal mula dari polemik, saya mohon maaf. Tapi mungkin kalau nontonnya dengan kepala dingin dan biasa aja, saya pikir sih gak jadi masalah. Ini masalah lagi Pak Guru. Pikiran masalahnya di Indonesia yang 280 juta ini yang berkepala dingin tidak punya masalah itu persentasenya sangat kecil Pak Guru. Iya, gimana ya? Tapi ya apa ya? Mungkin ini juga adalah salah satu wujud dari keterlenaan saya. Wujud dari keterlenaan saya ketika saya misalkan tidak mengulang-ulang misalkan disclaimer gitu dan lain sebagainya. Sering sebenarnya juga saya mengajukan disclaimer di awal itu, tetapi ya karena saya juga tidak bisa menakar bagian manakah yang terlalu dan sangat kontroversi. Ya mungkin itu juga adalah salah satu kesalahan besar saya dalam menganalisis pasar itu ya. Sebenarnya tidak menganalisis pasar, saya pikir mungkin ada beberapa video yang di awal, kalau Pak Guru memang merasa bahwa video ini akan memiliki potensi untuk diselewengkan atau dipotong konteksnya, Pak Guru di awal sampaikan bahwa tonton video ini sampai selesai. Dan ini satu saran yang disarankan, sama seperti kalau orang minum antibiotik Pak Guru harus sampai habis. Jadi ini obat keras gitu, hati-hati gitu. Kalau ternyata memang memiliki alergi, nah sama Pak Guru disampaikan, mendingan jangan diminum atau nggak tahu alerginya apa. Tapi kalau ternyata memang sudah siap dengan ini semua, silahkan tonton. Dan mungkin yang terakhir itu tadi. Saya sering sih bikin disclaimer seperti itu Pak. Cuman yang Al-Quran faktual itu, saya justru di majelis ya? Di majelis yang saya tidak berkewenangan untuk mengunggahnya. Nah, artinya mohon maaf, Pak Guru harus hati-hati tidak mengatakan itu di majelis yang Pak Guru tidak memiliki otoritas untuk membatasi itu tadi gitu. Iya, betul itu. Ya kembali lagi sebenarnya kita kan nggak bisa menyalahkan orang lain ya Pak Guru, karena kan itu hak mereka untuk mengucap dan bertindak apapun. Tetap saya pikir agar kita bisa mungkin lebih meningkatkan level kebijaksanaan kita, ya kita yang merubah diri, saya pikir seperti itu. Ya, ini jelas setelah saya mendapatkan rasa sakit yang sangat luar biasa itu, yang
lebih dari sakit gigi itu. Kan saya juga pernah sakit gigi. Dan Pak Ferry Irwandi juga pernah sakit gigi waktu pernah mau collab sama saya. Kan jadi menyinggung ke sana ya. Dia mungkin kebanyakan ngerokok Pak Guru. Ya. Ya, setelah rasa sakit yang sangat luar biasa saya rasakan ini, ya ini adalah momen yang tidak saya inginkan untuk berubah, tetapi akhirnya juga harus membuat saya menjadi lebih baik lagi dalam memaparkan dan menjadi lebih lebih bijaksana lagi untuk bisa menyampaikan, karena bagaimanapun keterlenaan itu adalah salah satu yang bisa merusak kredibilitas seseorang. Dan saya merasa memang saya tuh waktu subscriber saya tuh masih 300-400 itu, saya sudah meramalkan bahwa itu saya bikin videonya tapi saya lupa di mana videonya. Saya jelaskan bahwa saya pun mungkin akan mengalami keterlenaan seperti ini, dan pada akhirnya kemudian saya minta kepada subscriber saya, please tetap kawal saya untuk tetap tetap skeptis dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, tapi itu episode 200-300-an. Kemudian seiring berjalannya waktu dan akhirnya saya lupa bahwa ya bagaimanapun saya akan mendapatkan teguran yang keras seperti ini gitu. Saya pikir Pak Nurudin mungkin subscriber Pak Guru yang mengingatkan ini. Iya. Dan bahkan saya tuh pernah bikin video yang mengingatkan saya sendiri untuk mengatur jadwal konten itu jangan terlalu padat tuh. Dulu saya bikin video tuh seminggu tuh 4 atau 5 kali. Terus saya bikin video sendiri tentang Cak Lontong dan SpongeBob. Jadi saya jelasin di situ bahwa Cak Lontong itu adalah seorang komedian yang sangat luar biasa, tetapi ketika pada akhirnya dia disuruh untuk setiap hari bikin lelucon yang berbobot, yang ditampilin, ditayangin, maka sedikit demi sedikit kelucuannya itu berkurang. Ya karena inspirasi untuk menjadi lucu itu tentu saja nggak bisa dijadwal kan? Itu adalah masalah seni dan masalah kreasi yang nggak bisa dituntut. Tapi akhirnya Cak Lontong menjadi kurang lucu pada satu momen adalah karena setiap hari. Begitupun dengan SpongeBob gitu, yang setelah dia mendapatkan ketenaran yang luar biasa, kegagalan dia dalam membangun manajemen begini dan begitu, akhirnya bikin selama beberapa sesi itu jadi gak lucu sama sekali. Walaupun pada akhirnya jadi lucu lagi. Itu saya mengingatkan bahwa saya pun akan mengalami hal yang seperti itu kalau saya terus-terusan terlena dalam rutinitas bikin konten itu. Itu satu hal. Atau kalau tidak ya memang artinya harus menyiapkan tim yang memang berlapis-lapis untuk mempersiapkan atau memastikan hal tersebut itu tadi. Termasuk dalam saat ada undangan debat seperti kemarin Pak Guru, tim ini akan secara advance dikirimkan untuk melihat lokasi, mengukur nanti lawan debat ini siapa, terus mempersiapkan dan menghitung semuanya sehingga waktu datang itu bukannya mencari kemenangan, tapi mendapatkan diskusi yang lebih berkualitas. Iya, itulah. Saya gak punya itu. Saya tuh pengen punya tim kayak gitu tuh. Cuman sedikit-sedikit Pak Guru. Kelewat introvert ini. Entahlah. Nggak apa-apa Pak Guru. Ini kan pelan-pelan Pak Guru. Sama seperti dulu kan akhirnya mau datang ke Pak Dedi juga akhirnya. Oh enggak, awalnya Pak Guru mau membuka Instagram. Ditemukan ternyata sudah hampir 2 tahun. Pak Guru ternyata akhirnya mau ketemu Pak Dedi dengan ini semua. Pak Guru juga dulu naik mobil juga masih muntah-muntah. Seperti orang yang mau marah itu. Nah sampai sekarang Pak Guru bahkan mungkin sebentar lagi bisa bikin konten di dalam mobil. Iya kayaknya. Dan sekarang malah jadi sering-seringan naik pesawat. Nah, saya kira sebenarnya sama seperti waktu pertama kali saya ketemu Pak Guru. Tujuan saya di sini adalah menginginkan sebanyak mungkin ya orang kayak Pak Guru, Ustadz Nurudin dan orang-orang yang lain ini yang walaupun sekarang ini mungkin membuat Pak Guru sakit hati, tapi saya happy loh Pak Guru bahwa ada sebuah spotlight kepada perdebatan ilmiah orang-orang yang memang memiliki ilmu, dibandingkan kalau dulu tuh saya ada yang namanya Ferdian Paleka itu, terus kemudian dia di waktu sahur memberikan terus kemudian itu yang lebih dibicarakan. Saya pikir ini memang sebuah jalan yang ya nggak menyenangkan semua orang, tapi untuk banyak orang ini memberikan pemuas dahaga terhadap ilmu pengetahuan dan keinginan mereka
serta ya saya pikir orang-orang yang mungkin memiliki keresahan yang sama seperti Pak Guru. Iya, dan saya kayaknya memang Tuhan langsung ngasih ke saya tuh sebuah petanda. Jadi kemarin atau 2 hari yang lalu. Ramal. Bukan. Kan pertanda terus. Ya ini petanda yang saya interpretasikan ini adalah petanda dan saya interpretasikan buat saya gitu. Jadi 2 hari yang lalu istri saya tuh nonton Ustadz Adi Hidayat. Oh. Ustadz Adi Hidayat pada waktu itu sedang dikritik karena beliau salah mengungkapkan soal Imam Malik adalah putra Anas ya atau yang semacam itu. Lalu? Kemudian Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan kurang lebihnya seperti ini bahwa ya saya dikritik, saya dan akhirnya memang ada orang yang bisa menunjukkan kesalahan saya. Kemudian beliau menceritakan tentang sesuatu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada satu orang yang terlalu disanjung, maka Allah menjadi cemburu dan akhirnya membuat orang itu bisa menunjukkan kesalahannya di muka publik. Nah, ini dan itu Ustadz Adi Hidayat mengatakan, wah, ini juga agar orang-orang semua pendukung penonton saya itu tahu bahwa saya tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan. Istri saya nonton itu, cerita itu kepada saya langsung nangis itu. Saya GR atau kayak gimana, ya tentu saja itu adalah cerita Ustadz Adi Hidayat. Tapi bahwa video itu yang 7 tahun yang lalu bisa disaksikan entah bagaimana ceritanya sama istri saya dikala ketika saya sedang dalam tekanan yang besar, saya berpikir, jangan-jangan ini pula lah mungkin penonton saya terlalu mengagungkan saya, menganggap saya pintar luar biasa dan seterusnya sehingga ya Allah Subhanahu wa taala justru harus ngasih sesuatu yang besar agar agar saya tetap dipandang sebagai manusia. Ya tapi sekali lagi ya itu mungkin kegeeran saya aja, mungkin itu hanya untuk Ustadz Adi Hidayat. Tapi ya saya benar-benar merasakan. Saya pikir apa yang Pak Guru rasakan kepada Allah, Tuhan, sesuatu yang sifatnya personal dan orang nggak berat menjudge sih. Jadi kalau menurut saya ya kalau itu membawa Pak Guru menjadi lebih baik lagi ya itu Pak Guru dan yang di atas saya pikir. Tapi sebentar, dari tadi kita belum menjawab. Di buku Pak Guru yang sekian 50 tokoh ya? Oh iya. Kok bisa tanpa referensi gimana itu? Wah, itu di ini loh Pak Guru, benar-benar di Twitter terutama ya. Itu satu-satunya buku saya yang nggak pakai referensi, atau bukan satu-satunya lah, buku satu-satunya yang saya tulis yang tidak pakai referensi, karena buku itu Pak Guru akui berarti. Saya akui. Tidak pakai daftar pustaka. Tidak pakai daftar pustaka. Tidak pakai referensi. Tidak pakai. Nggak salah. Ya. Jadi latar belakangnya seperti ini Pak. Jadi saya tuh nulis sejak tahun 2008. Tapi nggak ada yang mau nerbitin karya saya karena saya tidak dikenal, siapalah saya. Kala itu. Ya. Saya nerbitin kesana kesini, maaf ya nggak bisa ya sudahlah. Nah tapi ya itu keresahan saya tuh ya keluar terus, saya pengen nulis gitu. Kalau nggak ngomong ya nulis gitu kan. Nulis. Akhirnya terbit selesailah salah satu naskah yang itu. Nah naskah itu saya terinspirasi dari buku Michael Hart. 500 tokoh. Oh iya. 100 500. 100 tokoh berpengaruh ya seterusnya ya di mana Nabi Muhammad ditempatkan di posisi yang pertama itu. Nah, saya terinspirasi dari situ karena itu adalah buku opini terkait dengan sejarah dan seingat saya nanti cek lagi ya, tapi seingat saya buku itu tuh gak ada referensinya. Karena itu opini dia terkait dengan sejarah. Maksudnya dia menempatkan Nabi Muhammad nomor 1, nomor 2 Newton, nomor 3 Yesus dan seterusnya itu adalah karena apa ya? Ya itu opini dia. Kan menempatkan ini di posisi 1, posisi 2 itu adalah opini sepenuhnya dia gitu. Nah, dia hanya menjelaskan apa pertimbangan dia menempatkan di posisi 1, posisi 2 dan sebagainya. Saya juga memahami buku saya itu dalam konteks demikian. Ini opini saya, nomor 1 itu adalah Muawiyah. Nomor 2 adalah Abu Hamid Al-Ghazali dan seterusnya. Nah, paparan tentangnya itu adalah sesuatu yang sudah lumrah dan diketahui bersama. Kemudian itu saya jadikan untuk menyusun opini saya
bahwa dia layak ditempatkan di sini gitu. Jadi saya di buku itu berargumentasi bahwa begini dan begitu tanpa menunjukkan daftar pustakanya, karena ya itu argumentasi dan opini saya gitu. Baik. Artinya kan meskipun seperti itu, publik ini tetap meminta, mungkin Pak Guru menyampaikan waktu Pak Guru menyampaikan tokoh pertama ini tadi, Pak Guru itu dari kitab apa atau Betul. berdasarkan membaca fakta dari mana, mungkin itu yang diinginkan ya. Nanti kalau buku itu terbit, dicetak lagi, saya akan cantumkan daftar pustakanya. Baik. Karena sebenarnya akses untuk daftar pustaka itu kayaknya juga masih ada. Oh, baik. Baik ya, saya yakin karena Pak Guru pun bukan seseorang yang walaupun itu opini nggak meriset atau melakukan satu pengumpulan bahan sebelumnya. Iya, pokoknya saya kasih garansi lah untuk sebagian besar video saya, kecuali beberapa segmen yang berbeda gitu ya. Iya. Seperti SpongeBob itu. SpongeBob juga pakai referensi. Ada. Wah, kan SpongeBob aja ada referensinya. Ada. Saya pokoknya cantumkan referensi sebagai penegas. Sekali lagi ya, penegas bukan karena saya ahli di bidang itu, dan penegas bukan gara-gara saya pamer saya sudah baca buku atau jurnal itu. Dan Pak Guru nggak meminta orang percaya dengan video itu. Saya kan memintanya untuk mengkritisi. Skeptis. Oke. Saya berkali-kali mengajak orang lain untuk skeptis, jangankan kepada orang, kepada saya pun ayo skeptis, cek. Jadi ketika misalkan saya tunjukkan referensinya adalah agar untuk menegaskan bahwa otoritas akademik yang saya sampaikan itu bukan milik saya. Gitulah. Saya kira iya. Tapi ya sekarang mau tutup channel nggak kan? Saya kira gini Pak Guru, apapun pendapat publik, opini mereka, bahkan beberapa orang yang masih tetap mempergunakan momen ini sebagai sebuah kesempatan untuk melampiaskan kemarahan mereka, saya kira ini adalah satu hal yang nggak bisa kita tolak Pak Guru. Karena ini memang sudah hakikatnya sosial media itu seperti itu, dan sosial media juga seakan-akan memang mengharuskan orang itu memilih. Sama kalau kayak kita lihat sebuah kecelakaan di jalan raya Pak Guru, itu kita nggak boleh nggak memilih pihak. Kita harus saat mereka itu berantem di tengah, orang-orang di pinggirnya itu memang akan memilih pihak. Bahkan saya tuh punya sebuah bayangan saat dua orang ini misalkan serempetan kecelakaan lalu lintas ya di jalan raya. Kalau nggak ada penonton Pak Guru, sebenarnya mereka ini akan saling memaafkan. Tapi karena ada penonton, mereka ini merasa kayak kamu yang salah, kamu tadi yang salah. Ini akhirnya mereka karena disorakin Pak Guru semakin. Nah, saya kira ini satu hal yang ya apapun itu saya lebih ingin mengikuti ini sebagai Pak Guru tadi sampaikan, ya ini Allah yang mengizinkan ini semua terjadi ya. Mungkin saja ini pengingat Pak Guru. Dan harapan kita ya begitu ya Pak Guru ya. Tapi ya itu tadi, bukankah kalau nanti malah tutup channel Pak Guru? Orang-orang ini malah akan menganggap bahwa orang-orang yang menghujat dan haters Pak Guru, ini benar. Tuh kan, Pak Guru itu memang malu. Pak Guru itu memang nggak pakai referensi. Pak Guru ya dengan semua yang dikatakan, waktu kuliah berarti memang benar dia itu nggak disukai sama dosen-dosen dan sebagainya. Saya sekarang ada dalam sebuah posisi di mana apapun yang saya katakan pasti akan dicap negatif. Jadi jika saya minta maaf itu juga akan dijadikan sebagai bahan rujakan. Jika saya menolaknya juga akan. Jadi ya karena apa? Karena ini adalah cara orang untuk menumpahkan amarahnya. Ya, jadi ya sebaiknya saya tetap berkarya, tetap lanjutkan, dan saya tetap akan memberikan sebisa mungkin kontribusi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang positif. Saya ngajak orang-orang tetap untuk berdiskusi secara sehat dan terbuka. Jadi apakah saya bakal tutup channel ya? Atau serahkan pada Baraya? Coba silakan berkomentar mau tutup channel atau tidak. Ya, tapi yang ngajuin itu sih sebenarnya ya dari sekian ratus sekian ribu bulian itu cuma 2 orang. Oh, cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Cuman ngebekas banget. Karena semua YouTuber besar itu punya sejarah pamit Pak Guru. Ada Ria Ricis, Atta Halilintar, Master Deddy Corbuzier juga pernah pamit. Oh iya. Ya tapi gimmick ternyata. Nah saya pikir ya ini mungkin judulnya gimmick juga ya Pak Guru. Tapi ini sesuatu yang luar biasa loh Pak Guru. Akhirnya
mengungkapkan ini semua. Dan nah Pak Guru artinya kalau ketemu lagi sama Ustadz Nuruddin nggak debat pun nggak apa-apa ya? Saya sebenarnya mau ngontak beliau gitu, bahkan saya tuh minta nomor kontak beliau ke beberapa orang tapi nggak dapat. Dan kemudian saya lihat di media sosial bahwa beliau tidak lagi mau bertemu dengan saya karena begini dan begitu gitu. Ya kenapa? Ya karena saya menyakiti beliau dalam hal bahwa ketika saya meremehkan debat itu dianggap meremehkan dirinya gitu. Padahal kok Pak Guru meremehkan debat itu? Saya katakan di perdebatan itu bahwa saya meremehkan tema ini karena saya anggap ini adalah sebagai sesuatu yang final bahwa Allah sudah tidak lagi harus kita jadikan sebagai bahan diskursus gitu. Nah, itu dengan cara tertentu itu menyakiti Pak Nuruddin, Pak Ustadz Nuruddin, sehingga Pak Ustadz Nuruddin dalam sebuah postingan, saya lupa di mana, tapi beliau mengatakan bahwa saya sudah tidak lagi mau, nanti kalau misalkan ada undangan lagi dengan Pak Guru Gembul, saya nggak mau gitu. Loh, kan kalau ketemu nggak dibuat konten, cuman ketemu aja. Ya nggak tahu sih, cuman sampai sejauh ini saya belum ada. Jadi Mbak Raya gini, saya tuh selalu ya, saya menekankan saya tuh ingin berdiskusi dengan orang yang saling berlawanan gitu. Jadi jangan dikira bahwa sampai sekarang tuh saya tuh masih berusaha misalkan untuk menghubungi Pak Habib Rizik gitu dan lain sebagainya karena ingin ngajak dalam satu frame ngobrol ya seperti tadi itu ngobrol dengan orang-orang yang berlawanan dan sebagainya gitu hanya untuk meneguhkan dan menegaskan bahwa perbedaan itu tidak menghasilkan permusuhan. Saya ingin itu yang ingin saya kampanyekan itu. Cuman ya banyak juga yang sampai sekarang belum bisa diajak berdiskusi gitu. Dan kalau di belakang layar mau Pak Guru nggak ditampilkan seperti itu? Iya nggak apa-apa, saya juga mau sih kalau misalkan seperti itu gitu. Cuman kalau gitu kan impact terhadap masyarakatnya nggak dapat gitu. Ya mungkin mereka perlu untuk ngobrol dulu, disiapkan semuanya. Iya mungkin. Tapi untuk yang menonton ini para baraya, kalau punya kontak mohon disampaikan. Kalau Pak Guru sebenarnya pengen ketemu secara personal ya dengan beliau lagi. Ya nanti saya tanyain lagi ke orang-orang dalam ya. Kalau misalkan di share ke sini nanti pada ngasih nomor HP-nya di kolom komentar. Doxing lagi. Baik. Dan yang perlu digarisbawahi di sini berarti kan sekali lagi Pak Guru seperti yang tadi disampaikan karena ini sepertinya yang membuat semuanya ini jadi mislead itu arahnya jadi berbeda itu adalah artinya Pak Guru di setiap konten itu tidak ingin menunjukkan kalau Pak Guru ini kalau orang bilang jack of all trades itu ngerti semua, bisa semua, si paling jago sadayana gitu. Enggak ada seperti itu. Ada satu lagi yang dikomplain sama orang-orang, nggak usah pakai nama guru gitu. Lah saya justru pengen mempromosikan saya tuh guru honorer sebagai penegas bahwa saya tidak memiliki otoritas akademik. Iya. Jadi saya nggak nyebut doktor Gembul gitu atau profesor Gembul. Dan sebenarnya untuk guru ataupun orang-orang yang akademisi seperti misalkan saya kemarin ambil sekolah sampai ke master, ini mau ambil doktor juga, itu kan sebenarnya orang yang selalu mau belajar bukan Pak Guru. Bukannya orang yang menunjukkan kalau saya si paling jagona terus orang lain berarti harus nurut saya. Bukan seperti itu kan. Guru pun harus tetap belajar kan. Guru itu kan pembelajar. Pembelajar dan yang mengajar juga. Iya. Oke, berarti kan mengajar tuh konsekuensi setelah kita belajar gitu. Berarti memang orang-orang yang seperti ini selalu akan menganggap dan punya alasan untuk ya menyalahkan Pak Guru karena Pak Guru dianggap orang yang tadi image-nya itu ya serba bisa dan selalu Iya. Saya juga nggak tahu gimana caranya agar saya tidak dipandang seperti itu. Apakah saya harus disclaimer di setiap video? Makanya. Saya pikir orang-orang karena itu tadi Pak Guru ada satu pembelokan bahwa saat seseorang sekolah itu dianggap cari gelar. Atau saat seseorang itu berkaitan dengan honoris clausa kemarin juga ya. Iya. Atau mungkin saat seseorang itu mengatakan sesuatu berarti dia itu memberikan sebuah klaim bahwa saya yang paling tahu. Padahal sebenarnya untuk orang-orang akademisi hal seperti ini selalu wajar. Perdebatan yang ada dan dulu pun ilmuwan-ilmuwan itu kan berdebat ya Pak Guru. Betul. Tentang apapun yang mereka percaya. Ada video saya yang pada akhirnya di take down tapi di kanal yang lain, di kanal Pak Ferry Amsari. Okay. Jadi saya tuh di sana bercerita bahwa Plato dan Aristoteles itu terlibat dalam pertikaian intelektual seumur ketemuan mereka, sepanjang pertemuan di antara mereka. Jadi di mana Aristoteles menganggap bahwa
esensi itu adalah sesuatu yang nyata, yang hidup, yang material dan bisa diukur. Sedangkan Plato beranggapan bahwa sesuatu yang esensi itu justru adalah sesuatu yang tidak bisa kita takar. Itu ada di alam kesadaran kita. Itu kan perdebatannya sampai detik ini. Filsafat itu sampai detik ini gak selesai, perdebatan itu tuh gak selesai. Bahkan ratusan. Ribuan tahun setelah mereka ini meninggal dunia. Iya, ribuan tahun. Jadi sekarang ada yang analitik versus misalkan kontinental, atau ada yang eksistensial versus esensial, ada materialisme versus idealisme, dan banyak itu sebenarnya adalah runtutan dari pertanyaan apakah yang esensi itu sebenarnya adalah kesadaran atau alam material gitu. Tapi sepanjang perdebatan 2000 tahun itu gak menghasilkan konflik apapun. Iya kan? Mungkin karena saya kira Pak Guru, ini semua terjadi karena yang diperdebatkan itu agama. Dan tadi Pak Guru sudah sampaikan di Indonesia ini nggak banyak orang yang kepala dingin dan bisa mencerna itu tadi. Itu Pak Denny yang ngomong. Jadi kalau saya pikir ya apapun itu ya sudah Pak Guru, memang Pak Guru yang harusnya berkontemplasi dan mencoba melakukan. Saya nggak bisa mengubah orang lain. Ya satu-satunya jalan adalah satu-satunya yang mungkin bisa saya lakukan itu adalah ya mengubah diri saya sendiri. Artinya sebenarnya channel dan konten Pak Guru itu kan mempromosikan berpikir kritis. Iya. Mengajak orang-orang itu berdebat dalam artian bukan debat kusir atau mengalahkan orang lain. Bukan. Tapi menyampaikan gagasan untuk bisa dicapai sebuah, apakah idea mana yang akan diadopsi dan idea mana yang akan perlu untuk didiskusikan lebih jauh lagi. Dan ide manapun yang pada akhirnya diwujudkan itu bukan berarti tanda permusuhan, kebencian, kekejaman dan sebagainya. Saya mengkritik keras Pak Prabowo, saya mengkritik keras Pak Jokowi bukan pada individunya, bukan pada orangnya, tetapi pada gagasannya. Karena itulah saya sangat saya sangat menempatkan respek saya itu kepada mereka berdua sebagai pribadi, sebagai gagasan. Mari kita diskusikan itu. Jadi saya tidak mempromosikan kata-kata kasar, hujatan, makian, cercaan. Saya mengajak untuk berdiskusi bahkan terhadap orang-orang yang berbeda. Gitulah, kita ngobrolnya kelewat panjang. Jadi itu aja lah ya. Iya, karena pada akhirnya juga yang akan disampaikan berulang seperti itu. Tapi memang itu adalah sesuatu yang harus ditegaskan. Baraya, please, saya tidak mengajak pada permusuhan, perpecahan, bentrok-bentrokan dan sebagainya. Bahkan sepanjang kanal kanal saya ada, saya gak pernah menghujat orang dengan kata-kata yang kasar terhadap satu pribadi tertentu, itu gak pernah. Saya pernah satu sekali, dan kata-kata paling kasar yang saya ajukan kepada pribadi itu yang saya ingat itu adalah gila. Kepada seorang yang ikut ilmu hitam di Sulawesi yang mencungkil mata anaknya sendiri. Kemudian pada waktu itu sedang ada perdebatan, jangan pakai kata gila, pakai kata ODGJ gitu kan. Nah itu saya tekankan di situ, saya nggak mau pakai kata ODGJ, saya sebut itu gila. Nah itu kata paling kasar yang pernah saya ajukan pada satu individu. Tapi ya udahlah. Tapi pada akhirnya saya harus minta maaf kepada orang-orang yang merasa pernah tersakiti dari konten-konten saya. Saya tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Ketika saya melakukan kritik itu terhadap tindakan-tindakan yang memang keliru, bukan pada individu. Jadi saya mohon maaf kalau memang sakit hati dalam hal itu. Dan buat haters yang tiba-tiba muncul dan bergelimpangan di kolom komentar, pada bagian tertentu di mana mereka terus-terusan memberikan kritik yang menyakitkan pada saya, itu pada akhirnya menjadi bahan bakar agar saya menjadi lebih baik lagi. Jadi saya upayakan mengambil ini dalam konteks yang lebih positif, dan terima kasih kepada haters. Terima kasih kepada para haters dengan catatan ya. Terima kasih. Tapi kalau mungkin untuk mengajukan fitnah dan potongan-potongan video yang di luar konteks, mendingan nonton videonya secara langsung dulu dari awal sampai akhir. Cermati baik-baik. Nah, saya tetap akan menghargai seperti yang tadi. Saya tetap akan menghargai bahkan ketika selama haters itu memang memiliki argumentasi yang memadai. Gitu. Jadi ya begitulah. Mungkin hatersnya nggak punya duit Pak Guru. Mungkin kalau seandainya apakah
Apakah saya harus menonaktifkan monetisasi di konten-konten saya selanjutnya? Pak Guru, tapi kan kalau beli paket data kan nggak ada hubungannya. Oh iya, nggak ada hubungannya. Jadi tetap dimonetik kalau gitu. Buat Pak Guru beli buku dan belajar lagi ya. Iya. Buat anak saya beli Hot Wheels. Iya. Oke, Baraya itu saja ya, biar tidak terlalu panjang. Walaupun ini sebenarnya sudah terlalu panjang. Terima kasih Pak Denny kalau sudah mengumpulkan begitu banyak komen-komen negatif di ini untuk akhirnya bisa saya jelaskan. Saya percaya bahwa penjelasan ini tetap bisa dipelintir sedemikian rupa, tapi ini berasal dari itikad yang baik, niat yang baik, prasangka yang baik, ikhtiar yang baik. Terima kasih karena sudah menyimak dan terima kasih Pak Denny, salaman ya. Karena sudah menyampaikan itu, saya undur diri kabur dari studio yang bagus ini dan banyak mainannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.